Selamat siang Mbak Kang. Selamat siang, Mbak Sila. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kesini tadi Mbak Vika gimana? Ke sini tadi naik apa ya? Oh, bareng teman deh tadi ya. Bareng teman karena searah gitu. Oh ya, temennya mau kemana kok? Kebetulan sekarang. Nggak tahu ya kita di searah mana ya. Kayaknya mungkin jadi nggak bilang tapi katanya searah gitu ya. Udah saya bareng gitu. Ya, gimana cuacanya di rumahnya Mbak Vika hari ini? Cuacanya, aduh panas. Oh, panas. Iya sih sama seperti ini. Kebetulan tadi gimana, macet atau lancar jalannya? Nggak macet sih tapi kayak punya lampu merahnya gitu lah, kayak lama banget. Nah, apalagi kan cuacanya panas gini jadi kayak sumpuk gitu loh Mbak, pengen cepet-cepet gitu ya. Iya, langsung aja ya Mbak Vika. Sebelum kita lebih lanjut, kita bahas kontrak konseling kita hari ini ya, buat konseling selanjutnya minggu depan. Ini Mbak Vika bisa diisi. Nah, ini Mbak Vika bisa nyari apa? Untuk pertemuan kita bisa seminggu sekali ya Mbak. Oh ya, saya bisa hari Jumat. Kalau jam nanti kayak saya menyesuaikan dengan jamnya Mbak Sila aja. Oh iya. Ya, soalnya saya fleksibel hari Jumat. Oh ya, kalau gitu saya sih seringnya bisanya sore. Gimana kalau kita sore aja untuk pertemuan berikutnya? Boleh, nggak apa-apa. Oh ya, Saya ikut baik. aja boleh. Jadi sebelum Mbak Vika menceritakan tentang permasalahan Mbak Vika, kita ini bersifat rahasia ya Mbak Vika. Jadi saya gak bisa menyebarkan channelnya saya. Tetapi kalau Mbak Vika ingin bisa ini saya bilang ke siapapun, entah itu ya kayak di beberapa orang ya nggak apa-apa. Nanti sewaktu-waktu jika teman saya tanya tentang konseling asertif ini, saya bisa menceritakan pengalaman konseling yang saya pernah melakukan ya. Nah, boleh langsung saja Mbak Vika bisa ceritakan permasalahannya Mbak. Jadi gini, saya tuh kayak tiap apa ya, keadaan bisa atau apa gitu ya, mungkin ya waktunya lagi nggak pas aja sih menurut saya. Itu kayak ada teman saya minta bantuan atau minta tolong gitu, saya itu ngapain gitu, kayak apa ya, bantuannya kayak minta apa ya, kayak tolong antar ini atau apa gitu segala macam lah pokoknya gitu. Kayak saya tuh nggak bisa bilang tidak gitu loh. Jadi saya kayak terpaksa ngomong iya, padahal saya sebenarnya itu dalam kondisi yang mungkin nggak mungkin kan untuk melakukan hal itu, tapi saya terpaksa ngomong iya gitu. Jadi masalahnya Mbak Vika ini kesulitan untuk menolak permintaan teman Mbak Vika gitu ya? Iya. Nah, itu sejak kapan muncul rasa itu, rasa nggak enaknya? Mungkin kayak sejak SMA mungkin, SMP dah kayaknya, SMP ya. Sejak SMP? Iya, kayak kalau pas waktu SMP tuh saya sebenarnya tuh kayak biasanya tuh kan sebelum ujian atau apa gitu kan ada kasih kisi-kisi gitu kan Mbak. Saya kan biasanya selalu ngerjakan gitu. Nah terus teman saya, bukannya saya nggak mau bagi gitu ya kan, itu kan saya kan itu kan hasil kayak belajar saya sendiri. Mungkin ya cuma saya sendiri yang paham akan catatan saya itu, yang saya tulis sendiri gitu kan Mbak. Bukannya nggak mau nyontekan atau apa, tapi kayak masa mereka tuh kayak nggak belajar gitu kayak gitu loh. Jadi saya kayak terpaksa memberikan kayak apa ya, catatan saya ke teman-teman saya gitu. Bukan saya nggak mau, tapi kayak gimana ya, kayak masa mereka nggak belajar gitu sih. Itu berlanjut sampai SMA juga. Oh, sampai saya juga. Ya. Baik, jadi bisa saya contohkan ya cara menjawab permintaan ke teman secara apa asertif itu ya. Iya. Dan asertif itu menyampaikan apa yang kita mau tanpa menyakiti orang lain gitu. Iya. Jadi misal kayak ada teman Mbak Vika minta tolong apa ya, misal contohnya itu minta ini deh apa
pinjam pensil gitu. Iya. Nah tetapi pensil Mbak Vika ini cuma satu. Nah dan itu kan Mbak Vika digunakan diri sendiri kan, apalagi dalam waktu itu mendesak gitu loh, nggak ada buat pinjemin ya, apalagi cuma satu kan. Nah itu Mbak Vika bisa bilang kayak gini aja, maaf ya ini pulpen aku ya cuma satu, jadi nanti jika aku pinjam kamu, saya nanti buat nulisnya, cuma karena cuma pulpen itu cuma satu aja gitu. Bisa bilang begitu, bilang baik-baik. Jadi dia pasti mengerti kalau kamu nggak minjemin itu karena pulpen kamu juga satu dan lagi dibuat nulis juga. Ya, mungkin saya mau mencobanya nih Mbak. Ya Mbak juga bisa lebih tegas lagi, nggak apa-apa ya ke dia kan. Mbak kita secara langsung tuh nolaknya ya juga ada alasan kan gitu. Di sini kita buat itu aja biar Mbak Cika paham latihan role playing. Boleh. Apakah Mbak Vika bersedia? Bersedia. Ya, di sini aku jadi teman Mbak Vika ya. Ya. Ini aja deh, pakai buku aja. Bentar. Bawa kertasnya. Ya. Ini seolah-olah saya jadi teman Mbak Vika ini pinjam itu bukunya. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Iya, Vika aku pinjam bukunya dong buat nulis. Gimana boleh ya? Satu sobek gak apa-apa. Gimana ya, aku cuma punya ini aja dan soalnya yang ini udah keisi gitu, gimana ya, tapi kayaknya nggak bisa deh, maaf ya. Ya guys, jadi dari latihan kita tadi itu Vika kok bisa pakai gerak dia, langsung aja bicara secara tegas kalau tidak nolaknya gitu. Jadi saya harus kayak ngomongnya harus cara tegas, harus berani gitu pokoknya. Iya, ngomong. ya benar. Yang penting saya ada alasan yang kayak yang mendukung saya nggak mau meminjam atau mungkin nggak nawarkan gitu ya. Saya paham seperti itu. Jadi Mbak Vika nggak perlu kayak ngerasa grogi ataupun ragu-ragu untuk bilang tidak, langsung aja secara tegas gitu. Ya jadi dengan kita latihan seperti tadi role playing itu bisa membantu Mbak Vika buat kedepannya jika ada teman yang ingin meminta bantuan kepada Mbak Vika, ya langsung aja Mbak Vika tegas dan buat namanya itu alasan sejujur apapun tadi, biar mereka itu tahu kalau Mbak Vika menolaknya itu berapa gitu. Ya, saya mengerti Mbak. Jadi saya buat tugas untuk konser minggu depan gimana Mbak Vika? Boleh. Untuk latihan ya, di rumah, entah dengan orang yang dipercaya Mbak Vika aja deh, satu orang nggak apa-apa, untuk nerapin itu tadi. Rasa nggak enaknya Mbak Vika buat menolak permintaan teman Mbak Vika gimana? Oh ya, jadi itu saya lakukan itu setiap harinya gitu atau gimana? Ya setiap harinya. Besok akan untuk konser minggu depan akan saya evaluasi lagi perkembangan Mbak Vika gimana untuk cara
apa menolak tadi menolak ya. ya tadi Oke. sudah dilakukan secara asertif atau belum. Oh iya. Oke. Gimana Mbak Vika? Apakah Mbak Vika Ya saya bersedia mau mencoba Ya. sih. Saya gimana ya, kayak mengganggu gitu selama ini gitu Mbak. Pengen Ya. mencoba gitu. Ya baik Mbak Vika untuk konseling minggu depan sesuai perjanjian Mbak Vika ya, Ya. di minggu depan di hari Jumat. Ya baik Mbak Vika. Ya, terima kasih banyak Mbak Ya. Sila sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya sama-sama. Di sini saya sebagai observer akan menjelaskan format pengamatan saya. Nama konseli yang saya amati adalah Ragdasani Syafika Azharo dengan waktu Jumat 19 September 2025. Nama konselor yang saya amati adalah Rosiana Silalahi dan observernya saya sendiri, Cynthia Ajeng Prameswari. Pengamatan pertama adalah prakonseling. Yang satu ada kesiapan konselor secara fisik maupun psikis. Kalau dari pengamatan saya ini baik karena konselor itu bisa menjelaskan kata-kata dan nasihat kepada konseli sehingga konseli merasa aman dan nyaman dan konselor seperti siap untuk kegiatan konseling tadi. Yang kedua ada pengaturan setting, tata ruang, tempat, dan duduk. Karena dari penilaian saya itu kurang karena ini adalah tempat terbuka, tempat yang dimana banyak orang yang berlalu lalang, jadi sangat tidak direkomendasikan untuk kegiatan konseling. Lalu untuk tempat duduk sepertinya sudah cukup baik, konselor dan konseling sudah duduk berdampingan seperti sesi konseling pada umumnya. Yang ketiga ada penyampaian instrumen, alat tulis, instrumen data. Di awal sesi konseling tadi, konselor sudah menyampaikan alat instrumen dan alat tulis dan instrumen yang akan disampaikan. Kalau dari penilaian saya itu sudah cukup. Dan yang terakhir adalah data awal konseling. Kalau di sini menurut saya kurang karena data awal konseling tidak dijelaskan oleh konselor secara jelas maupun dengan singkat. Yang kedua ada pembinaan hubungan. Yang pertama menerapkan sikap dasar seperti menerima, menciptakan suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleransi. Dari pengamatan saya, konselor sudah menerapkan sikap dasar tersebut seperti menerima dan menciptakan suasana hangat. Konselor mengajak konseli untuk rileks, untuk bersikap secara umum, tidak seperti konselor dan konseli pada umumnya. Si konselor berperan sebagai teman. Ada salah satu sesi konseling, konselornya berperan sebagai teman dan itu membuat konselinya cukup nyaman sehingga konselingnya mudah terbuka untuk ke konselor. Dan dari penilaian saya itu cukup karena tidak dijelaskan secara rinci juga kalau konselor ini membuka dirinya ke konseli, jadi hanya menjelaskan bahwa konselor ini bisa terbuka ke konseli. Yang kedua ada menciptakan suasana pendukung seperti suasana objektif dan suasana raport. Kalau menurut saya ini cukup dan konselor sudah menciptakan suasana tersebut. Yang ketiga ada membuka sesi konseling. Dari pengamatan saya ini sudah baik karena konselor waktu pertama kali konseli datang dia menanyakan apakah konselor ini terjebak macet dan berkendara naik apa. Itu awal sesi konseli yang cukup baik. Terus konselor juga menjelaskan tentang teknik-teknik yang akan digunakan serta kontrak kerjanya. Lalu yang keempat ada mengembangkan hubungan interpersonal.
Kalau menurut saya ini sudah cukup baik. Konselor sudah membuka hubungan interpersonal dengan konseli. Terus ada prosedur implementasi strategi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Menurut saya itu sudah cukup. Konselor bertanya apa masalah konseli dan kenapa konseli bisa mendapatkan masalah tersebut dan sejak kapan konseli mendapatkan masalah tersebut. Dan yang kedua ada modeling. Modeling ini seperti contoh untuk konselor menyampaikan contoh ke konseling. Kalau menurut saya penjelasannya sudah cukup singkat, jadi saya beri nilai C. Yang ketiga ada role playing. Kalau dari pengamatan saya, konselor dan konseli ini memainkan peran dengan sangat singkat. Jadi menurut saya kurang karena untuk diimplementasikan itu gak hanya seperti itu kalau di kehidupan nyatanya. Feedback dan evaluasi kalau dari saya kurang karena tidak dijelaskan secara rinci feedback dan evaluasinya itu seperti apa. Terus ada homework mungkin seperti konselornya ini mengajarkan bahwa seperti itulah cara menolak temannya dengan tegas. Kalau dari saya sudah cukup lah. Selanjutnya ada keterampilan konselor. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang baik. Kalau penilaian dari saya itu B, dan kenapa saya menilai B itu karena penggunaan bahasa konselor itu sudah sesuai dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dicerna oleh bahasa manusia, sehingga bahasanya ini tidak memberatkan konseli. Konselinya pun paham dengan apa yang dibicarakan sama konselor tadi. Terus yang kedua ada ketepatan attitude konselor. Kalau dari pengamatan saya itu sudah cukup. Konselor, posisi duduk konselor bagaimana, cara merespon konselor saat konselinya lagi bercerita. Terus yang ketiga ada suara konselor atau intonasi. Kalau dari pengamatan saya itu sudah cukup baik. Intonasi konselor tidak terlalu keras dan tidak terlalu terburu-buru gitu. Dan yang terakhir ada ketepatan respon verbal dan nonverbal. Dari pengamatan saya di sini itu cukup juga karena ada beberapa adegan konselor itu tidak menerapkan verbal atau sentuhan fisik pada konseli. Tapi kalau untuk kata-kata seperti nonverbal itu sudah cukup baik. Sekian dari saya. Terima kasih.